Mereka diusir dari rumah, dari tanah kelahiran mereka, tanpa ada kesempatan untuk membela diri. Dengan hati yang berat, pasangan ini meninggalkan Raplah, mencari tempat yang bisa menerima mereka apa adanya. Perjalanan membawa mereka ke desa terpencil bernama As-Samarah atau Samiri, yang juga dikenal sebagai desa Samro yang terletak di pinggiran Palestina. Di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk dan penghakiman, mereka memulai hidup baru. Desa Samiri menjadi saksi bisu dari cinta mereka yang tak tergoyahkan oleh norma dan adat. Sang suami bekerja keras sebagai penjaga sekaligus petugas kebersihan kandang ternak. Pekerjaannya beragam, mulai dari memberi makan hewan, membersihkan kotoran, hingga membelah kayu untuk persediaan bahan bakar. Sementara itu, sang istri menjalani perannya sebagai pengurus rumah tangga. Setelah beberapa waktu tinggal di desa Samro, mereka mulai merasakan keinginan kuat untuk memiliki seorang anak. Mereka membayangkan betapa indahnya rumah mereka jika diisi dengan tawa dan canda seorang anak kecil. Maka mereka berusaha keras untuk mewujudkan impian itu. Namun, meskipun mereka telah mencoba segala cara, istrinya belum juga hamil. Bulan demi bulan berlalu, dan harapan mereka semakin menipis. Hasilnya selalu negatif, hati mereka terasa semakin berat. Mereka pun mulai merasa putus asa. Akhirnya, setelah berbagai usaha yang tampaknya sia-sia, mereka memutuskan untuk berhenti sejenak. Mereka menepi dari segala upaya dan bermunajat memohon petunjuk. Pada suatu malam yang tenang, sang istri terlelap dalam tidurnya. Dalam mimpinya, ia berjumpa dengan seorang pendeta dari kaum mereka. Pendeta ini terlihat bijaksana dan penuh wibawa, tetapi di balik wajahnya yang tenang tersimpan rahasia kelam. Ia adalah perwujudan dari sosok iblis yang menyamar. Dengan suara yang dalam dan menggetarkan, sang pendeta palsu memberikan instruksi kepada sang istri untuk meminta pertolongan di sebuah kuil yang berada di ujung desa. Ketika sang istri terbangun, ia segera menceritakan mimpinya kepada sang suami. Meski terdengar aneh dan sedikit menakutkan, mereka memutuskan untuk menelusuri petunjuk yang diberikan dalam mimpi tersebut. Keesokan paginya, dengan semangat dan rasa penasaran, mereka mulai mencari kuil yang disebutkan dalam mimpi. Setelah berjam-jam mencari, akhirnya mereka menemukan kuil kecil yang tersembunyi di ujung desa, persis seperti yang digambarkan dalam mimpi sang istri. Di dalam kuil tersebut, mereka melihat patung anak lembu yang berdiri megah di tengah ruangan. Patung itu tampak tua dan berdebu, seolah telah lama ditinggalkan. Tanpa ragu, mereka mulai membersihkan kuil tersebut, menghapus debu dan kotoran yang menutupi patung anak lembu. Setelah kuil bersih, mereka melakukan ritual pemujaan, memohon pertolongan dari patung anak lembu itu. Mereka mengucapkan doa-doa dengan khusyuk, berharap kehadiran mereka di kuil ini bisa membawa perubahan dalam